Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 9, masih di bab pertama bagian yang kedua, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan subtema ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak dan perhatikan penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Selamat buat kalian sudah masuk kelas 9. Untuk kelas 9 mapel PPKN, mari kita pelajari bersama. Di sini nanti ada 6 bab ya, semester 1 dan 2. Bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab 3 yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Bab terakhir yang keenam adalah tentang bela negara dalam konteks NKRI. Tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya mengikuti mapel PPKN di kelas 9 ini. Bab 1 kita bahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup warga negara. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah karena pada upaya untuk mengganti Pancasila. Selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang ketiga, berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia, singkat dengan PKI, di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948 dipimpin oleh Musso. Ya, ada Partai Komunis Indonesia yang intinya mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Berikutnya ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat dengan DI atau TII, diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia NII, dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo ya, sebagai pimpinan NII atau pemberontakan Darul Islam. Selain pemberontakan PKI dan juga Darul Islam, pemberontakan Darul Islam, ada Negara Islam Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian ancaman berikutnya pada masa awal kemerdekaan ada pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disingkat dengan RMS, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Ya. Republik Maluku Selatan RMS itu didirikan pada tanggal 25 April 1950. Jadi Republik Maluku Selatan didirikan pada tanggal 25 April 1950.
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat dengan Permesta, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan Haji Samil. Nah, dua orang itu memimpin Permesta untuk merubah Pancasila menjadi ideologi yang diinginkan mereka. Ada lagi Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat dengan APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Sudah dilihat videonya? Selanjutnya tugas untuk kalian, silakan kalian isi di buku paket kalian halaman 13 tabel tentang ancaman untuk mengubah Pancasila. Di situ ada kolom-kolom. Pertama nomor, 2 bentuk ancaman, 3 tahun kejadian, 4 tujuan, dan 5 paham. Di situ ada contohnya nomor 1, bentuk ancaman pemberontakan PKI Madiun, tahun kejadian 1948. Tujuannya mendirikan negara komunis di Indonesia. Pahamnya komunis. Oke. Catatan tambahan untuk tugas. Pertama, tahun kejadian dirubah menjadi waktu kejadian. Jadi tidak hanya tahun saja yang ditulis, tapi ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Yang kedua, untuk tabelnya ditambah 1 kolom lagi dengan ditulis kata tokohnya di sebelah kata paham. Yang ketiga, kerjakan di buku tugas PPKN minimal 1-5, boleh lebih tapi jangan dikurangi. Oke, itu saja tugasnya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.